guys, kita bertemu lagi. Oke, di video kali ini gue coba mau mengulas tentang dishwasher ya, atau mesin pencuci piring otomatis. Jadi kebetulan banget beberapa waktu lalu kita baru masang dishwasher di sini. Terus di video kali ini gue coba mau mengulas mulai dari cara pengoperasiannya dan coba nanti kita bandingkan bareng-bareng dengan metode manual mencuci piring dengan menggunakan tangan ya. Seberapa efektifnya sih kalau kita menggunakan dishwasher ini ya. Oke, yang pertama langsung aja kita lihat dulu penampakannya seperti apa. Let's go. Nah, jadi ini deh guys, penampakan mesinnya. Simple sih ya isinya ya, cuma rak-rak gitu. Terus ada baling-baling, dua baling-baling nih buat water spray. Ini di rak atas ini itu ada bulat-bulat, itu buat drying ya, buat proses pengeringan. Jadi nanti saat proses pengeringan itu ada uap panas keluar dari sana. Terus ini ada baling-baling buat water spray. Ini di bawah ada baling-baling juga satu lagi, sama ini ada buat penyaringan. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan yang kotor nanti tersaring di sini biar pembuangannya nggak mampet. Nah, terus selanjutnya ini ada wadah buat salt water ya. Ini masih penuh. Apa itu salt water nanti kita bahas juga ya. Terus di sini ada kontrol juga. Ini ada kontrol untuk pengaturan banyaknya salt water yang digunakan berdasarkan kesadaran air ya. Nanti kita bahas juga. Nah, terus ini ada kotak buat deterjennya. Ini deterjennya ini seperti ini, tablet. Ini kalau nggak salah terbuat dari sodium karbonat ya. Ini kita masukkan ke dalam sini, terus kita tutup nanti. Terus selanjutnya ini ada chamber lagi, ini untuk rinsing aid. Rinsing aid itu seperti ini ya. Ini nanti kita tuang di sini. Ini gunanya untuk memaksimalkan proses rinsing atau pembilasan akhir. Terus selanjutnya, nah ini kontrol panelnya di sini. Ini kontrol panel untuk menjalankan mesinnya. Nah, jadi itu dia tadi guys penampakannya. Oke, sekarang kita ulas satu persatu ya. Yang pertama nih ada garamnya. Tadi yang digunakan salt water itu. Jadi salt water itu kan sederhananya namanya air garam lah ya. Salah satu syarat kita menggunakan mesin dishwasher ini kan airnya itu harus bagus ya. Jadi kesadaran air itu harus di bawah 50 derajat hardness. Nah, kalau kesadaran air yang kita gunakan itu di atas 50 derajat hardness, maka kita direkomendasikan untuk menggunakan water treatment dulu sebelum air itu masuk ke dalam mesin ini. Nah, kalau airnya di bawah 50 derajat hardness, kita hanya disarankan menggunakan ini, salt water ini. Ini satu dus ini isi 2 kilo, kemasan 2 kg, harganya sekitar kurang lebih itu 80.000 ya. 80.000, 2 kg ini kita larutkan ke dalam air 1 liter, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang tadi. Jadi ion-ion sada itu kalau di dalam air itu merupakan suatu pengganggu ya. Dia bisa menyebabkan kerak-kerak dan noda-noda juga, sehingga hasil pencuciannya itu nggak maksimal. Terus yang kedua ini ada rinsing aid. Ini satu botol ini kurang lebih kemasan berapa, 750 ml ya. Ini harganya kurang lebih sekitar 70.000. Jadi rinsing aid ini berguna untuk memaksimalkan proses pencucian terakhir ya, pembilasan. Biasanya kan kita kalau nyuci piring itu, apalagi kalau gelas-gelas atau bahan-bahannya itu terbuat dari kaca yang pure, yang clear banget, itu kalau kita nggak bersih atau nggak ngeringinya itu nggak benar-benar tiris, kan suka ada watermark ya, noda-noda itu. Nah, rinsing aid ini dipergunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimum ya. Jadi setelah pencucian, setelah pengeringan itu nggak ada noda-noda atau watermark. Terus selanjutnya ini ada deterjennya. Ini deterjennya emang agak beda sih, ini berbentuk tablet atau kapsul seperti ini. Ini ada plastiknya. Jadi kalau kita menggunakan itu, plastiknya nggak usah dicopot ya. Ini plastiknya bisa dissolve sendiri di dalam air. Sebenarnya sih ada yang deterjen yang berbentuk powder ya, cuman kurang familiar itu di pasaran. Yang familiar itu yang berbentuk tablet seperti ini. Ini satu bungkus itu isinya 40 tablet ya, itu harganya sekitar 200.000. Jadi kalau kita gunakan sekali pengoperasian itu costnya kurang lebih sekitar 4.000 untuk deterjen ini. Terus sebenarnya bisa nggak sih kita menggunakan deterjen biasa, Sunlight atau sebagainya itu?
Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, cuman yang dikhawatirkan itu busanya. Jadi semua bahan-bahan yang dipergunakan di mesin dishwasher itu dia tanpa busa, tidak mengeluarkan busa ya. Karena kalau nanti banyak busa yang dikeluarkan itu akan meluap-meluap keluar busanya dan airnya jadi tumpah. Ini kalau nggak salah terbuat dari sodium bikarbonat ini. Oke, sekarang kita coba mengoperasikan alatnya ya. Nah ini dia guys, ini udah ada piring-piring kotor ya, tadi udah gue masukin. Jadi salah satu kelemahan dishwasher ini, dia tuh nggak bisa membersihkan noda yang emang membandel banget. Ini sebagai contoh nih gue taruh, ini gelas bekas sambal pecel ya, ini udah berkerak banget. Coba besok kita lihat gimana bersih apa enggak ya. Cuman biasanya sih nggak bersih. Ini sih masih setengah ya, biasanya sampai full banget. Nah kayak gini. Oke, pertama kita langsung masukin deterjennya dulu ya. Kita masukin di sini deterjennya. Terus setelah itu rinsing aidnya kita masukin. Ya, akhirnya kita nyalain dulu. Oke, nah ini ada settingan F1, F2, F3, F4 ya. F1 itu untuk kalau muatannya cuma setengah. F2 itu buat express ya, buat kalau kita mau nyuci cepat. F3 nya itu buat extra drying, jadi kalau mau ekstra lebih kering. F4 nya itu power wash kalau emang banyak noda-noda membandel ya. Sekarang kita mau coba yang F4. Nah ini estimasinya sekitar 4 jam 10 menit. Oke. Ini delaynya 30 menit, jadi dia akan running setelah 30 menit. Biasanya gue kalau nyuci itu malam, jadi kita tunggu paginya. Oke, kita tunggu besok pagi ya, seperti apa hasilnya ya. Nah guys, sekarang kita lihat hasilnya. Nah ini dia hasilnya. Wah, bersih piringnya. Bersih. Wah, yang bekas sambal kacang kemarin bersih juga ya. Karena gue biasanya kalau ngejalanin itu menggunakan program Eco ya, yang hemat energi. Baru kali ini sih nyoba pakai power wash, ternyata bisa membersihkan juga ya. Gelas-gelas juga jadi lebih clear ya, nggak ada bekas sisa air atau watermarknya. Piring juga bersih. Sendok-sendok juga, sendoknya bersih. Kinclong semua. Nah, jadi itu dia tadi guys. Oke, sekarang kita bahas seberapa efektifnya ya. Kalau kita bicara masalah efektif sih tergantung cara pengoperasiannya ya. Maksudnya cara running itu seperti apa ya. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, artinya bijak itu kalau kita menggunakan alat tersebut nunggu penuh terus baru kita jalankan, itu emang sangat efektif sekali kalau menurut gue ya. Cuman kalau kita menggunakan alatnya itu dengan loading setengah kita jalankan, dengan loading setengah kita jalankan, itu ya bisa dibilang sangat boros ya. Nah jadi ini ada tabel guys, tabel dari mesin dishwashernya ya. Sebagai salah satu contoh kita ambil program yang paling terboros ya, yaitu yang tabel nomor 3. Ini dia dipergunakan untuk membersihkan panci-panci atau penggorengan yang emang nodanya membandel banget ya.
pada saat running dia membutuhkan suhu 70 derajat Celcius, sehingga dia membutuhkan listrik yang lebih ya, yang ekstra. Listrik di sini yang dipergunakan itu 1,5 kWh, sedangkan air yang dipergunakan itu sekitar 16,8 liter ya, dengan durasi kurang lebih 3 jam. Contohnya kita ambil KWH, harga KWH termahal itu per KWH kurang lebih sekitar 1100 lah ya. 1100 kalau di sini energinya itu 1,5 kWh, berarti dengan pengoperasian 3 jam itu dibutuhkan kos kurang lebih sekitar 4.900-an ya. Kalau dalam sebulan kita mengoperasikan alat tersebut 4 kali ya, taruhlah 5 kali lah, kita kali 5 itu kosnya kurang lebih sekitar 24.000 sekian, hampir 25.000 ya. Dan kalau menurut gue sih itu masih recommended ya untuk pasangan yang emang benar-benar sibuk, suami istri yang sama-sama kerja ya. Kita hanya mengeluarkan kos 24.000 sampai 25.000 rupiah untuk mengoperasikan alat tersebut. Untuk bahan-bahannya sendiri itu kosnya kurang lebih sekitar 4.000 rupiah ya sekali kita running mesin dishwasher tersebut. Itu udah termasuk sama deterjen, garamnya, dan juga rinsing airnya ya. Sekarang kalau kita dalam sebulan itu pengoperasian sebanyak 5 kali, kita tinggal kaliin aja, berarti kosnya itu kurang lebih sekitar berapa total ya, total bahan-bahan sama listrik itu kurang lebih sekitar 45.000 ya. Kalau menurut gue itu masih recommended dan sangat-sangat recommended ya. Mungkin salah satu kekurangannya itu yang ya emang agak berat itu invest di awal ya, harganya itu emang agak mahal, kurang lebih sekitar ya 4 juta lah itu yang kecil. Kalau yang mesin agak besar itu sekitar 6-8 juta. Cuman kan itu untuk jangka waktu panjang ya. Kalau buat pasangan suami istri yang emang benar-benar sibuk banget, dan apalagi kalau nggak punya ART ya, itu bakal sangat merepotkan sekali ya. Oke, sekian video kali ini. Buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi di video berikutnya.